Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Riki rules terkait dengan virtual meeting kali ini. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir. Nah, buat kita sekarang mulai saja untuk slide-nya. Sebentar. Oke, semua sudah lihat ya. Oke, kita mulai. Oke, nah apa sih portal website Allianz Life Changer ini gitu ya? Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah lihat atau pernah ikutan atau pernah mengakses portal ini sebelumnya, jadi portal ini itu berisi agen-agen Allianz Life Changer yang berlisensi di seluruh Indonesia. Nah, fungsi dari portal ini itu mendatangkan prospek. Jadi nampung prospek nih. Jadi prospek yang masuk ke dalam portal itu bisa masuk dan memilih agennya langsung gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu berdasarkan lokasi, kalau yang saat ini itu nanti prospek itu bisa mencari Bapak Ibu sekalian berdasarkan preferensinya mereka. Nah, untuk objektifnya dari portal ini tuh ada dua. Yang pertama itu untuk selling, sama yang kedua itu untuk recruiting. Ya, jadi ada dua ya. Jadi bisa untuk selling buat prospek yang memang berminat untuk membeli sebuah produk dari Bapak Ibu sekalian. Sama satu lagi, portal ini bisa menjadi rekrutmen untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi buat prospek yang ingin berminat juga bergabung menjadi agen life changer, mereka bisa masuk ke sini dan memilih leadernya langsung di sini. Jadi bisa memilih Bapak Ibu sekalian di sini di portal ini. Oke, selanjutnya ada update apa sih mengenai website atau portal life changer gitu ya? Portal Life Changer itu udah ada dari tahun 2012 gitu. Nah, sekarang kita mereactivate kembali untuk portalnya untuk agar lebih baik lagi. Jadi improvement dari Bapak Ibu sekalian itu kita coba tampung dan kita coba untuk kembangkan sistemnya. Nah, terkait dengan performa untuk website-website yang terdahulu, mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran sebenarnya dari website-website yang sebelumnya itu banyak nggak sih gitu orang-orangnya gitu. Nah, seperti yang dilihat pada screen di sebelah kanan, kita sudah punya portal atau website itu sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu ada rata-rata kurang lebih 90.000 orang yang unik sifatnya yang masuk ke dalam portal dan meninggalkan datanya mereka dan memilih agennya langsung. Sehingga dari 90.000 ini kebanyakan kalau dilihat itu kurang lebih mereka datang ke website ini 3 sampai 4 kali dalam setahun. Ya, jadi lumayan banyak nih mereka kembali lagi masuk lagi gitu ya. Kalau ngelihat di diagram sebelah kanan itu ada diagram warna hijau, itu yang menunjukkan adalah berapa banyak sih individu orang yang masuk ke dalam website atau portal Life Changer. Kemudian di bagian kremnya adalah tingkatan berapa kali nih si individu orang ini masuk dan berapa kali dalam setahun. Jadi 3 sampai 4 kali. Oke, lanjut. Nah, apa sih perbedaannya gitu ya? Yang mungkin kalau yang ngikutin dari yang versi sebelumnya sama yang sekarang itu perbedaannya user interface-nya lebih clean. Kemudian yang kedua itu banyak banget agen yang bisa menggunakannya saat ini. Nanti kita bahas perbedaan mendasarnya lagi di slide berikutnya. Kemudian yang saat ini itu ada lisensi yang wajib adalah AAJI. Ya, jadi yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian itu harus memiliki lisensi aktif AAJI ya. Jadi jangan sampai expired untuk lisensinya. Nah, untuk AASI dan AUI-nya itu sebagai tambahan. Jadi
Kalau Bapak Ibu sekalian sudah juga memiliki lisensi AASI dan AUI dari Allianz, itu nanti otomatis akan tercantum juga di dalam portal tersebut. Nah, nanti untuk fungsinya nanti kita jelaskan. Nah, ini adalah perbedaannya antara versi yang sebelumnya dan yang saat ini ada. Kalau untuk versi yang sebelumnya itu hanya eligible bagi 2.500 BP saja, namun untuk yang versi kali ini itu bisa digunakan oleh BI dan BP. Tapi ingat, ada ketentuannya. Ketentuan untuk masing-masing BI dan BP adalah yang pertama nih, untuk BI. BI itu harus memiliki minimal case 6 case dalam 12 bulan terakhir. Kemudian untuk BP, persyaratannya buat bagi BP yang tidak memiliki produksi, paling tidak minimal dia 1 kali rekrut agen dalam 12 bulan terakhir. Pasti kalau untuk yang BP berproduksi, pasti itu bisa menggunakan portal ini. Nah, untuk BI dan BP, jangan lupa, ini ada salah satu persyaratan yang penting juga nih dari ASN. Untuk BI dan BP harus telah mengikuti BTP class atau mandatory class ini. Jadi harus mengikuti BTP class terlebih dahulu ya untuk bisa menggunakan portal ini. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, kalau yang sebelumnya, versi sebelumnya itu carinya berdasarkan lokasi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat, itu nyarinya berdasarkan peta. Ada map di situ, tinggal cantumin mapnya mau daerah mana. Nah, kalau yang saat ini itu udah lagi berdasarkan preferensi. Jadi kalau sebelumnya berdasarkan lokasi, kalau yang sekarang berdasarkan preferensi. Nah, keren kan? Berdasarkan preferensi ini apa sih gitu ya? Berdasarkan preferensi di sini dari sisi prospek itu bisa memilih berdasarkan atau melakukan filter berdasarkan apa? Berdasarkan usia, kemudian berdasarkan gender, sama ada juga berdasarkan lokasi. Lokasi di sini lebih ke pilihan provinsi dan city atau provinsi dan kota. Yang mau dicari itu agen yang domisili atau tinggal atau meletakkan posisinya ada di daerah mana. Kemudian yang terakhir sebagai opsional adalah dari sisi prospek itu bisa mencantumkan nama. Jika mungkin prospek sebelumnya udah pernah ketemu duluan nih sama Bapak Ibu sekalian, atau udah pernah saling tuker kartu nama sebelumnya. Nah, ini bisa dicantumkan oleh prospek, misalnya namanya pernah ketemu gitu ya. Nah, untuk poin berikutnya adalah mengenai skor aktivitas. Nah, skor aktivitas itu nanti kita bahas pada saat kita walkthrough di portalnya ya. Nah, terus kemudian perbedaan yang berikutnya adalah kalau yang versi sebelumnya itu portal Life Changer itu menampilkan terkait dengan produk saja. Jadi produk terkait dengan asuransi jiwa saja. Namun kalau yang sekarang itu menampilkan produk-produk sesuai dengan line of business dari 3 lisensi tersebut, AJI, ASI, dan AUI. Jadi prospek itu nggak cuma bisa memilih produk asuransi jiwa atau kesehatan, tapi jika dari sisi prospek itu punya kebutuhan untuk memilih produk asuransi syariah dan asuransi umum, itu bisa juga di sini. Nah, tentu saja pada saat prospek mencari agen yang memang ada kebutuhan untuk asuransi syariah dan asuransi umum, portal hanya akan menampilkan bagi agen-agen yang memang memiliki 2 lisensi tambahan ini ya, untuk ASI dan AAUI. Kemudian untuk poin berikutnya adalah nanti akan ada artikel edukasi dari Allianz. Itu yang provide hanya Allianz. Kemudian, nah ini untuk kedepannya nih, untuk next release-nya, itu nanti akan ada personal branding video. Jadi personal branding video untuk agen dan video testimoni nasabah. Ini juga kalau ada ya. Jadi personal branding itu apa sih Mas gitu ya. Nah personal branding itu seperti kayak perkenalan diri kita, profil diri kita, atau kita menceritakan pencapaian yang telah kita raih, itu juga bisa gitu ya. Nah kemudian untuk yang video testimoni juga kedepannya nanti kita akan ada fitur ini. Nah ini sedang kita sesuaikan mekanismenya seperti apa, karena kita nanti kedepannya akan membutuhkan seperti kayak surat
pengantar atau surat pernyataan dari ahli waris atau dari nasabah terkait dengan testimoninya dapat dicantumkan atau diletakkan di digital media gitu. Nah, yang terakhir untuk perbedaannya adalah kalau sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian pada saat mau menggunakan portal itu harus menghubungi ADE terkait. Nah, kalau sekarang nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan portal tersebut, portal Allianz Life Changer, asal memenuhi ketentuan dan itu nanti akan diupload dari sisi admin keagenan. Oke, saya lanjut. Nah, apa aja sih yang baru? Nah, tadi sempat dijelasin ya, kalau di perbedaan yang sebelumnya itu hanya 2.500 BP saja yang bisa menggunakan portal ini. Tapi untuk yang saat ini seluruh BI dan BP yang sesuai dengan ketentuan udah juga bisa gitu ya. Mencari Bapak-bapak Ibu sekalian sebagai agen itu berdasarkan preferensi prospek, berdasarkan usia, gender dan lokasi. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dari sisi prospek nih, saya mencari agen dengan usia yang rentang usianya berapa. Kemudian dengan gendernya apa. Kemudian yang tempat atau bertempat tinggal di mana. Ya, nanti kita akan lihat nih di walkthrough di berikutnya. Oke, kemudian nah, dari tadi saya jelaskan, mungkin ada yang bertanya, bakalan banyak nggak sih pengunjung atau bakalan banyak nggak sih prospek yang akan masuk ke dalam portal Life Changer? Nah, kita ini dari Allianz itu akan menjalankan campaign. Ya, campaign kita akan berlangsung itu campaign mengenai rekrutmen campaign. Jadi kita akan memasang iklan di beberapa media. Nah, jadi ini merupakan flow-nya. Jadi kita mau kasih tahu ini merupakan flow pada saat prospek ini melihat iklan kita, ya. Jadi dari sisi Allianz akan pasang iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube atau di news portal gitu ya. Nah, informasi-informasi yang dicantumkan dalam media komunikasi tersebut, kami akan mengarahkan prospek tersebut ke dalam satu halaman landing campaign. Ya, nanti halaman landing campaign-nya seperti apa nanti kita lihat. Jadi di halaman landing campaign ini berisi informasi-informasi terkait dengan rekrutmen, kemudian informasi mengenai benefit untuk join di Allianz seperti apa. Kemudian jika dari prospek tersebut berminat, mereka akan ngeklik untuk oke, saya juga mau nih jadi agen Life Changer gitu ya. Jadi ini adalah flow-nya pada saat prospek itu melihat iklan dan masuk ke dalam halaman campaign. Dan jika portal ini nanti ready untuk siap di launching, itu nanti kita akan arahkan ke dalam halaman pencarian agen. Di halaman pencarian agen tadi, mereka akan memasukkan preferensi dari sisi prospek. Prospek ini bisa cari agen berdasarkan tadi usia, gender, lokasi, segala macam dan kebutuhannya. Nanti portal akan menampilkan pilihan-pilihan agen yang ready untuk dipilih oleh prospek. Jadi akan muncul nih ada berapa agen yang sesuai dengan preferensi prospek tersebut. Ya, setelah itu, setelah prospek ini memilih salah satu agen, maka prospek akan diarahkan ke dalam satu halaman landing agen. Jadi ada satu halaman landing isinya informasi terkait dengan agen. Di situ ada nama agen, ada foto profesionalnya, kemudian ada social media account-nya agen gitu ya. Kemudian ada lisensi atau produk asuransi apa yang bisa disuguhkan oleh Bapak Ibu sekalian di situ. Nah, jika dari sisi prospek ini berminat atau tertarik, mereka akan mengarahkan itu ke online form. Ya, mereka akan mengisi data diri. Data diri mereka isi. Apa aja yang diisi, Mas, gitu ya. Yang diisi adalah nama, kemudian email, nomor telepon, kemudian ada tanggal lahir, segala macam. Nah, sama mereka akan cantumkan juga kebutuhannya apa.
mereka ingin diproteksi dari produk asuransi, atau mereka juga berminat juga untuk menjadi agen Allianz Life Changer. Gitu. Nah, setelah mereka mengisi data kemudian submit, nanti ada konfirmasi, ada thank you page ya. Jadi ada halaman terima kasih. Nah, di sini dari sisi portal itu akan mengirimkan email. Email akan kekirim ke prospek, dan email juga akan kekirim ke agen. Nah, dari situ agen nanti dapat email notifikasi dan harus masuk ke dalam sistem atau ke dalam portal. Untuk apa? Agen dapat melihat data prospek itu masuk ke dalam portal untuk melihat email atau nomor telepon dari prospek yang bisa dihubungi. Sehingga nanti udah tinggal kontekan nih antara agen dengan prospek, ya, bisa saling berhubungan antara melalui telepon atau melalui email. Oke, kurang lebih untuk flow-nya seperti itu. Nah, sekarang kita mau walkthrough terkait dengan portalnya seperti apa. Sebentar, saya stop sharing terlebih dahulu. Saya pindahkan ke slide bentar. Oke, saya bentar mungkin masih wait. Oke, sudah masuk. Ya. Oke, seperti yang tadi sempat dijelaskan, untuk flow-nya kurang lebih dari sisi prospek itu akan kita larikan atau kita arahkan ke dalam halaman campaign ini. Ya, di halaman campaign landing ini akan ada informasi-informasi terkait dengan campaign rekrutmen yang sedang kita jalankan atau Allianz jalankan. Informasi di dalamnya juga ada terkait dengan kekhawatiran dari sisi prospek jika dari mereka itu dengan pandemi saat ini banyak sekali kekhawatiran yang muncul terkait dengan, pertama, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, atau banyak orang yang kehilangan bisnisnya, atau banyak juga orang yang tadinya dia ingin mencapai atau ingin mewujudkan impiannya, karena pandemi ini jadi dia tidak terwujud, atau banyak orang yang karena udah dia kehilangan pekerjaannya tapi dia masih ada tanggungan hidup seperti orang tua atau keluarganya dia yang butuh menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, ini kekhawatiran ini yang kita cantumkan di sini. Sehingga dari sisi prospek atau dari sisi pengunjung yang memang dia berminat untuk menjadi agen life changer itu, mereka akan tertarik untuk join juga. Nah, di halaman landing ini kita juga memberikan informasi ke mereka bahwa oke, dengan pandemi saat ini, okelah, inilah saatnya. Saatnya untuk apa? Untuk melangkah jauh lebih lagi bersama Allianz. Saatnya untuk melangkah lagi untuk memulai bisnis di Allianz gitu ya, dan melangkah lagi untuk sukses bersama Allianz. Nah, untuk informasi-informasi di setiap section ini kita juga mencantumkan button berminat. Jadi jika dari sisi prospek atau pengunjung ini berminat untuk join sebagai agen life changer, dia akan klik informasi tersebut, kemudian akan mengarahkan ke halaman portal life changer. Ya, ini merupakan dummy ya. Jadi apa yang saya presentasikan kali ini informasi, bukan informasi agen yang sebenarnya, tapi ini agen dummy yang kita lakukan pada development portal ini. Jadi kalau dari sisi prospek, pada saat masuk ke dalam halaman ini, dia akan mencari agen dengan rentang usia berapa. Contoh misalnya ya, 3544. Kemudian saya misalnya sebagai prospek, saya mencari yang gender misalnya perempuan.
Contoh kembali, misalnya saya bertempat tinggal di Bandung, berarti kan saya pilih untuk provinsinya di Jawa Barat, kemudian dan kotanya kota Bandung. Nah, jadi harapannya nanti pada saat portal ini bisa launch, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat masuk ke dalam portal adalah melakukan set Bapak Ibu sekalian itu ingin dicari di daerah mana. Itu di sini rinciannya ya. Oke, lanjut. Dari sisi prospek itu akan ditampilkan dua pilihan. Saya tertarik mencari agen yang menyediakan produk asuransi apa, sama saya tertarik juga ikut bergabung menjadi agen Allianz. Ya, ini ada 2 poin. Jadi contoh misalnya saya klik, saya pilih, saya mau mencari agen atau saya ingin membeli produk asuransi terkait dengan asuransi syariah misalnya. Oke, setelah itu saya juga tertarik misalnya untuk bergabung juga menjadi agen Allianz. Kemudian setelah saya cari sekarang, maka akan muncul di bagian bawah list-list agen yang memang berada atau sesuai dengan preferensi dari prospek tersebut. Karena di sini ini hanya satu pilihan, jadi hanya satu. Tapi kalau di suatu daerah atau di suatu preferensi tertentu ada agen yang sama, itu akan muncul semua nih. Jadi dari kiri ke kanan itu akan muncul berurutan. Ya. Nah, ini karena contoh jadi hanya menampilkan satu. Sehingga nanti dari sisi prospek, oke, mereka akan milih nih dari agen-agen yang muncul di sini. Contoh misalnya dia memilih Mimi Hitam sebagai agennya. Nah, dia akan diarahkan ke dalam satu halaman landing lagi. Satu halaman landing di sini ini akan informasi terkait dengan nama agen, foto agen. Nah, foto agen nanti bisa dilakukan upload. Kemudian ada lokasi agen. Kemudian ada sosial medianya agen. Nah, nanti saya jelaskan juga kenapa kita cantumkan social media account dari agen-agen atau sosial media dari Bapak Ibu sekalian di sini pada saat prospek melihat. Kemudian di bagian bawah ini ada opsi terkait dengan lisensi yang dimiliki oleh agen tersebut. Karena agen tersebut memiliki misalnya lisensi AJI, ASI, dan AUI, maka muncul nih untuk informasi terkait dengan lisensi tersebut. Oke, selanjutnya dari sisi prospek itu akan klik kontak agent pada saat dia memang tertarik. Nah, di sini dari sisi prospek itu akan mencantumkan data dirinya. Contoh ya, misalnya saya cantumkan nama saya, kemudian ada tanggal lahir saya, kemudian nomor telepon saya yang dapat dihubungi agar memudahkan dari sisi agen melakukan follow up. Kemudian contoh misalnya, oh saya mau dihubungi oleh agen besok, itu ya, dengan jam yang menyesuaikan juga sesuai dengan prospek ready-nya kapan. Sama alamat email, misalnya tadi saya nomor telepon tidak bisa dihubungi atau karena sedang sibuk, saya juga cantumkan juga alamat emailnya gitu. Nah, ini adalah pilihan yang tadi saya sudah pilih untuk asuransi syariah, terus saya juga berminat untuk menjadi agen Allianz. Oke, di sini tik untuk konsen dari sisi prospek, telah membaca dan mengerti terkait dengan kebijakan privasi. Kemudian oke, hubungi agen. Nanti ada konfirmasi sebelum kita lanjut submit. Nah, pada saat submit ini dari sisi portal itu akan mengirimkan 2 email notifikasi. Ya, 2 email notifikasi. Email yang pertama akan dikirimkan ke agen dan email yang berikutnya akan dikirimkan ke prospek.
Nah, di prospek itu tercantum juga informasi terkait dengan kode verifikasi. Nah, apa tuh kode verifikasi gitu ya? Nanti kita jelaskan di penjelasan di halaman berikutnya. Oke, untuk view dari sisi prospek hanya sampai situ aja. Jadi prospek tadi masuk ke halaman landing, misalnya dia masuk untuk berminat menjadi masuk untuk menjadi agen life changer, mereka akan masuk ke halaman campaign tersebut. Kemudian jika mereka tertarik akan diarahkan ke dalam halaman pencarian agen. Di dalam halaman pencarian agen dari sisi prospek itu bisa nge-search berdasarkan preferensinya mereka, cari agen berdasarkan apa, usia, gender, dan lokasi. Kemudian setelah dia memilih, dari prospek memilih agen yang tersedia di dalam list, dia akan memilih dan akan mencantumkan data dirinya, mencantumkan data diri prospek tersebut dan submit datanya. Nah, setelah itu portal akan mengirimkan email notifikasi. Oke, itu flow untuk dari sisi prospek ya. Nah, sekarang kita akan coba share terkait dengan view dari sisi agen. Nah, dari sisi agen kan akan menerima email notifikasi nih. Nah, di email notifikasi itu akan menginformasikan untuk kita sebagai agen, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk masuk ke dalam login, halaman login portal. Nah, pada saat masuk ke dalam halaman login ini, Bapak Ibu sekalian itu tidak lagi perlu memanage account lagi. Artinya apa, Mas? Artinya Bapak Ibu sekalian itu bisa masuk ke dalam sistem ini atau portal ini menggunakan credential atau kode agen atau password yang digunakan pada saat Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam Allianz Discover. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memanage account terlalu banyak lagi, nggak perlu nambah account lagi untuk masuk ke dalam portal ini. Bapak Ibu sekalian bisa masuk menggunakan kode agen dan password yang biasa digunakan masuk ke dalam Allianz Discover. Ini saya kasih contoh karena tadi agen Mimi yang kita pilih, kita sebagai prospek, kita masuk, contoh, kemudian masuk. Nah, pada saat masuk ke dalam portal, ada 5 halaman di sini. Jadi ada halaman dashboard, ada halaman profil, ada halaman prospek, ada histori aktivitas, sama histori skor. Kita bahas satu-satu untuk fitur-fiturnya ya. Oke, untuk di halaman dashboard. Di halaman dashboard sini nanti akan ada informasi terkait dengan nama agen. Kemudian ada foto agennya. Kemudian di bagian tengah warna abu-abu ini ada rentang tanggal. Nah, rentang tanggal ini apa? Rentang tanggal ini adalah berkaitan dengan data yang didapat oleh agen atau Bapak Ibu sekalian di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada statistik prospek yang Bapak Ibu dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian di sebelah kanan ada skor aktivitas. Nah, skor aktivitas ini apa? Skor aktivitas adalah skor yang didapat oleh Bapak Ibu sekalian pada saat menggunakan portal ini. Nah, itu ada poin-poinnya untuk mendapatkannya. Nanti dijelaskan di halaman skor aktivitas ya. Kemudian di bagian bawah lagi ada statistik juga dalam bentuk diagram dan tabel. Ini hanya perbedaan untuk kemudahan pembacaan dari Bapak Ibu sekalian, mau baca berdasarkan diagram atau berdasarkan tabel. Itu aja ya. Jadi ada 2 pilihan, diagram atau tabel. Oke, lanjut. Itu halaman dashboard, kemudian halaman profil. Nah, di halaman profil ini dari Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ubah foto. Jadi ubah foto Bapak Ibu sekalian, ubah ke foto profesional di sini, bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian scroll ke bawah, ini ada 4 item. Ada informasi dasar, ada info mengenai keagenan, ada info mengenai media sosial dan unggahan. Ya, untuk informasi dasar ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan atau memilih background profile di sini.
Kemudian di bagian bawah nanti akan ada informasi dasar terkait dengan informasi agen atau lokasi. Nah, di sini ada tercantum informasi terkait dengan provinsi dan city atau provinsi dan kota. Nah, provinsi dan kota ini fungsinya untuk apa? Nah, tadi kita melihat dari sisi prospek itu masuk ke dalam halaman pencarian agen. Nah, di menu halaman pencarian agen itu dari sisi prospek itu bisa mencantumkan mau bertemu agen yang berada di lokasi di mana. Nah, ini merupakan kuncinya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa menentukan lokasi ingin dicari di daerah mana. Karena Bapak Ibu sekalian yang tahu kan, untuk target marketnya mau disasar untuk orang-orang atau prospek-prospek yang tinggal di daerah mana. Ini bisa dipilih di sini. Nah, untuk lokasi ini hanya bisa memilih satu saja. Bukan satu kali, tapi Bapak Ibu sekalian bisa memilih satu lokasi. Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu sekalian tinggal di daerah ini ya, misalnya saya sebagai agen tinggal di Bandung, berarti Provinsi Jawa Barat, kotanya Bandung. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian ini sedang ada rencana untuk liburan bersama keluarga, keluar kota contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memindahkan lokasinya untuk pindah ke lokasi kota tersebut. Nah, harapannya adalah apa? Harapannya adalah pada saat Bapak Ibu sekalian liburan ke kota tersebut, harapannya adalah siapa tahu nanti pada saat liburan itu bisa ada juga prospek yang cari atau yang memilih Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kenapa pentingnya pada saat portal ini launch nantinya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan setting untuk lokasi Bapak Ibu mau diarahkan atau mau dapat dicari oleh prospek itu ada di daerah mana. Oke, lanjut. Selain provinsi dan city, yang paling penting adalah nomor telepon dan alamat email. Nah, alamat email di sini adalah alamat email kita maunya dari Bapak Ibu sekalian mencantumkan alamat email yang memang biasa digunakan setiap hari atau yang biasa dipakai setiap hari. Sehingga kalau ada email notifikasi, karena portal ini akan mengirimkan email notifikasi ke alamat email yang tercantum di sini. Ya, jadi sebisa mungkin nanti pada saat portal ini launch, dari Bapak Ibu sekalian selain set untuk provinsi dan city-nya, Bapak Ibu sekalian juga melakukan set terkait dengan emailnya. Karena email di sini yang digunakan pada saat portal mendapatkan informasi terkait dengan prospek atau prospeknya memilih Bapak Ibu sekalian itu akan diinformasikan ke alamat email yang tercantum di sini. Oke, lanjut item keagenan. Ini kita ada di item informasi dasar. Untuk item keagenan nanti akan ada informasi terkait dengan nama ADE, nama hornya siapa, nama hatnya gitu ya. Kemudian ada lisensi yang tadi disebutin, ada lisensi AAJI, lisensi ASI dan AUI yang didapat dari Allianz. Itu juga dicantumkan di sini. Gitu. Kemudian ini ada item untuk media sosial. Nah, kenapa sih dari portal ini mencantumkan media sosial? Nah, kita punya pengalaman, ada sharing dari prospek. Pada saat prospek ingin memilih seorang agen atau seorang leader, mereka pasti akan melihat dari profil dari agen tersebut atau profil dari leader tersebut. Nah, bagaimana caranya dari seorang prospek ini melihat profil atau keseharian si agen itu seperti apa? Nah, mereka ini melihatnya melalui akun media sosial dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tercantum juga ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Twitter, atau buat Bapak Ibu sekalian yang memiliki blog atau website, itu bisa juga dicantumkan di sini. Dan ini bisa kalau memang dari Bapak Ibu sekalian tidak mau menampilkan atau
tidak ingin memunculkan linknya, itu tinggal dinonaktifkan saja, atau tidak memilikinya udah tinggal dinonaktifkan saja. Misalnya fokusnya hanya untuk di Facebook atau Instagram atau di blog saja, udah tinggal itu aja yang dinyalakan, kemudian simpan. Nah, kemudian ada item unggahan. Unggahan ini kita sedang lakukan penentuan mekanismenya seperti apa, karena kedepannya untuk Bapak Ibu sekalian bisa mencantumkan video testimoni nasabah dan video juga terkait dengan personal branding atau pencapaian yang telah Bapak Ibu raih selama berbisnis di Allianz. Itu untuk yang bagian profil. Kemudian kita masuk ke dalam halaman prospek. Nah, di dalam halaman prospek tadi kita sudah mencantumkan untuk data. Tadi kita coba ya, ini ya, Mas Firman Nur Alam nama saya. Kita coba untuk mencantumkan mengajukan proteksi ke agen MIMI ini. Nah, untuk bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini view dari seorang agen, untuk melihat informasi detail yang dibutuhkan oleh seorang prospek, itu tinggal klik link yang berwarna biru ini. Jadi masuk, nanti di bagian dalam itu akan ada informasi terkait dengan nama prospeknya, kemudian ada alamat email, kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian ada produk apa yang dibutuhkan oleh prospek, dan ada keterangan juga di sebelah kanan jika dari prospek berminat juga untuk menjadi agen life changer. Nah, kemudian di bagian bawah, pada saat Bapak Ibu sekalian ini masuk ke dalam halaman ini dan melakukan follow up, entah itu menggunakan nomor telepon atau alamat email yang tersedia, kita harapkan Bapak Ibu itu untuk melakukan follow up. Jadi pilih statusnya follow up. Ya, di sini ada submit contact, in progress atau follow up. Nah, kenapa pada saat di follow up gitu untuk pilih statusnya menjadi follow up? Pada saat memilih statusnya menjadi follow up, nanti akan ada informasi mengenai kode kontak. Nah, kode kontak yang tadi saya bilang, pada saat dari sisi prospek ini submit datanya di portal ini, akan ada email ke agen sama email ke prospek. Nah, email di prospek itu tercantum kode kontak atau kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini kami harapkan itu dicantumkan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk apa fungsinya? Pertama, untuk mencocokkan bahwa dari Bapak Ibu sekalian telah melakukan follow up atas prospek tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kode kontak atau kode verifikasi ini dicantumkan di dalam halaman detail prospek ini akan menambah skor Bapak Ibu sekalian di portal. Gitu, dan ini salah satu tambahan skor gitu ya, bukan untuk cuma login logout doang, tapi untuk kode kontak ini pada saat di update di sini akan menambah skor Bapak Ibu sekalian, dan itu akan menjadi prioritas pada saat ada prospek yang mencari agen dalam posisi yang sama. Nah, buat agen yang memiliki skor tertinggi itu akan diprioritaskan atau ada muncul di paling sebelah kiri urutannya dibanding agen yang lain. Oke, itu dari halaman prospek. Kemudian kita lanjut ke dalam halaman histori aktivitas. Nah, di dalam halaman histori aktivitas ini terdapat informasi atau aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai agen, ya. Jadi di sini akan ada informasi terkait dengan loginnya kapan terakhir kali, kemudian melakukan update agen profile kapan. Nah, itu informasinya ada semua di sini. Nah, ini terkait dengan aktivitas. Kemudian selanjutnya itu ada di bagian history score. Nah, di dalam history score ini, karena ini contoh untuk login logout saja, jadi kita hanya mencantumkan untuk history score-nya
nilainya 1. Jadi untuk login logout. Tapi nanti kita akan cantumkan juga kira-kira poin-poin apa aja yang bisa didapat oleh Bapak Ibu sekalian pada saat menggunakan portal ini. Sehingga itu akan menambahkan poin dari Bapak Ibu sekalian pada saat menggunakan portal Allianz Life Changer, ya. Oke, itu dari sisi agen. Jadi udah dijelaskan untuk kelima menu ini ada apa saja, itu udah semuanya. Oke, kalau terkait dengan portal itu saja, saya kembalikan ke Mas Riki untuk sesi berikutnya. Oke, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Menarik ya Bapak Ibu tentang portal Life Changer yang baru saja kita dengarkan. Oke, Bapak Ibu bisa bisa mulai bertanya kepada Mas Firman terkait slide yang tadi baru saja dipresentasikan dengan mengetiknya di kolom chat. Di sini pun sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah lebih dulu bertanya. Mas Firman, ada satu pertanyaan dari Ibu Agnes Natalia. Masuknya ini ke portalnya itu yang allianzlifechanger.com ya Mas ya? Oke, terima kasih Bu Natalia atas pertanyaannya. Betul Bu, nantinya pada saat portal ini sudah launch atau sudah aktif atau sudah bisa digunakan lagi oleh Bapak Ibu sekalian menggunakan link yang allianzlifechanger.com. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Natalia. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bu Natalia dari Mas Firman. Di pertanyaan selanjutnya, Mas Firman ada dari dari Bapak Lendra Brata. Beliau bertanya rencana launchingnya kapan nih Pak? Wah, udah nggak sabar nih kayaknya Mas Firman. Oke, terima kasih Pak Lenda terkait dengan pertanyaannya. Semoga untuk kita rencananya di pertengahan bulan Agustus nanti kita akan launch untuk portalnya. Ya, didoakan agar bisa untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan portal ini segera ya. Oke, semoga segera ya Pak ya. Portalnya akan segera launch, lalu bisa membantu Bapak Ibu baik dari sisi pengembangan bisnis maupun memproteksi lebih banyak orang di luar sana. Pertanyaan selanjutnya, Mas Firman, dari Bapak Agus Aryo. Bapak Agus Aryo bertanya, apabila agen mengganti posisi tempat supaya bisa mendapatkan prospek, ada batasannya nggak Pak? Berapa kali diganti atau bisa sewaktu-waktu diganti secara spontan? Monggo Mas Firman. Oke, terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya. Nah, bagus tuh pertanyaannya tuh Pak. Jadi terkait dengan perpindahan lokasi, kita ingin dicari di daerah tertentu, itu tidak ada batasannya Pak. Ya, jadi saya ulangi, tidak ada batasan untuk melakukan pindah lokasi. Tapi yang perlu diingat adalah kita hanya bisa ngeset lokasi hanya satu tempat saja ya. Jadi pada saat Bapak itu pindah dari lokasi A ke B, berarti lokasi yang tadinya Bapak set di A itu jadi tidak ada, tapi Bapak udah pindah ke B. Gitu. Ya, jadi itu ya, jadi tidak ada batasan untuk melakukan perpindahan lokasi. Oke, semoga menjawab pertanyaannya, Pak. Oke, jadi kalau saya misal domisili Jakarta, mau jalan-jalan ke Bandung, saat saya set ke lokasi saya mengganti menjadi Bandung, maka di Jakarta saya nggak bisa dicari lagi ya, Mas Firman ya? Betul, Mas Riki. Sudah jadi ke Bandung ya? Betul. Oke, semoga menjawab. Iya, semoga menjawab Pak Agus pertanyaannya. Pertanyaan berikut dari Bapak Gera Afrianto nih, Pak. Pak, untuk pengguna Allianz Life Changer sebelumnya, apakah semua data postingannya itu hilang atau dilanjutkan ke portal yang akan launching nanti, Pak? Nah, silakan Mas Firman. Pertanyaan dari Bapak Gera Afrianto. Oke, Pak Gera, terima kasih untuk pertanyaannya.
Pak, untuk yang portal saat ini memang sudah kita lakukan enhancement sehingga tidak menggunakan fitur-fitur yang ada pada portal sebelumnya. Jadi kalau mungkin ini kayaknya Pak Rat termasuk yang mengikuti nih portal yang ada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ada artikel segala macam. Nah, kalau untuk yang saat ini kita tidak lagi mencantumkan artikel yang dapat dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Namun di sini buat prospek yang mencari Bapak itu bisa visit atau bisa langsung lihat ke link social media account-nya. Jadi udah bisa langsung kalau misalnya ada materi-materi yang ingin di-share, boleh di-share-nya di social media account Bapak Ibu sekalian. Dan dari sisi portal hanya mencantumkan link social media account-nya Bapak Ibu sekalian untuk melihat informasi di social media account. Jadi untuk pertanyaan Bapak barusan untuk apakah data-data yang sebelumnya atau terkait dengan postingan atau artikel yang ada di sebelumnya itu akan terbawa atau tidak? Oh, tidak ada lagi. Jadi untuk yang sudah pernah ada di fitur sebelumnya. Semoga menjawab pertanyaannya, Pak. Oke. Mas Firman. Iya. Ya. Itu jadi udah nggak masuk di sales corner lagi ya. Soalnya aku bulan lalu itu masih dapat lead dari Allianz. Aku pikir kan yang dari Halodoc, ternyata itu dari Life Changer Allianz ada 3. Jadi kayaknya masih masuk juga kan. Itu masih fungsi juga berarti ya. Dengan siapa ini Pak? Maaf. Imam. Oh Pak Imam. Halo Pak Imam. Halo Mas. Ya. Oke Pak Imam. Untuk yang di Sales Corner itu bukan berasal dari Allianz Life Changer Mas Imam. Tapi aku dapatnya gini. Jadi yang Halodoc itu jadi sumbernya Halodoc. Nah kalau yang terakhir kemarin tuh aku dapat 3 lead. Itu tulisannya Life Changer. Dan pas aku kontak, memang dia itu lagi nyari asuransi gitulah. Asuransi, betul. Jadi itu kayak model, Life Changer yang dulu. Oh, mungkin dari ini kita juga kan mendistribusikan untuk yang masuk ke website Mas Imam. Tapi kalau untuk Life Changer karena belum aktif, jadi tidak ada data yang kita kirimkan ke Mas Imam gitu. Jadi nggak ada di Sales Corner untuk data prospek yang berminat dari Life Changer gitu. Mungkin soalnya itu tulisannya dari Life Changer. Oh iya. Tapi kalau untuk dari sisi kita belum. Jadi belum ada pasokan untuk prospek. Tapi itu sama nggak sih? Maksudnya kan kayak orang hunting gitu. Beda nggak sih? Ini yang one page kayak dulu one page ya namanya ya. Betul. Kalau nggak salah. Mas. Nah ini modelnya sama kayak gitu nggak sih? Atau gini? Channel untuk lead dari Allianz sendiri itu ada berapa ya? Jadi misalnya orang hunting dari web terus masuk atau mungkin cari, kalau yang ini nih bukan dari web ya berarti ya? Kalau yang portal Life Changer? Iya, kan ada yang dari web cari agen gitu kan. Ada juga yang dia cari domisili. Nah kalau yang dulu kan one page tuh kalau nggak salah dia domisili kan? Iya betul. Bedanya apa sama itu Mas? Oke Pak Imam, terkait dengan yang saat ini untuk yang portal Life Changer ini memang dari website Pak Imam. Jadi untuk datanya untuk prospek yang memilih lewat masuk ke dalam portal Life Changer, mereka kan tadi bisa memilih atau memasukkan preferensinya mereka. Nah ini akan mengirimkan email notifikasi ke Pak Imam untuk melakukan masuk ke dalam portal ini, dan itu baru mendapatkan detail terkait dengan kebutuhan prospeknya berada di portal Life Changer gitu. Nah kalau yang tadi misalnya yang pertanyaannya Pak Imam yang pertama terkait dengan Mas ini saya juga dapat notifikasi di Sales Corner yang di Discover gitu ya. Iya. Itu asalnya berarti dari website. Karena saat ini itu website itu kan semenjak si Life Changer ini kita redevelop ulang, ini tidak ada tempat penampungan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga dari sisi kita itu menampung di website dan itu meneruskannya di Discover gitu.
Nah, namun untuk kedepannya karena kita telah mau mulai nih reactivate kembali, sehingga nanti langsung diarahkan gitu, diarahkan langsung ke dalam portal gitu, Mbak Imam. Jadi beda ya sama yang di Sales Corner yang di Discover. Betul, berbeda. Oke, thank you Mas. Ya, semoga menjawab Pak Imam. Boleh nanya Terima Pak kasih Firman? kembali. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Tumpal Simatupang Pak Firman. Pak Tumpal, silakan Pak Tumpal. Iya Pak, saya mau tanya Pak, ini portal yang Life Changer yang baru ini berbentuk seperti landing page begitu ya Pak ya? Ada linknya Pak ya? Iya Pak Tumpal, jadi setiap Bapak Ibu sekalian atau Pak Tumpal nanti akan memiliki satu halaman landing page yang berisi informasi mengenai Bapak, kemudian ada foto dan ada social media account-nya Bapak. Begitu Pak. Ya, maksud saya gini Pak, kan kebetulan juga saya show up juga di suatu medsos saya, ya kan. Jadi kan kalau memang dia berbentuk landing page atau kayak kan banyak sekarang tuh kayak di Facebook itu kan dia sponsor kayak iklan-iklan, FBH, bikin sponsor kan ujung-ujungnya digiring ke landing page-nya dia kan. Modelnya seperti gitu juga ya Pak ya? Betul Pak. Saya ini ya, mungkin maksudnya Pak Tumpal adalah gini, jika dari Bapak ingin memasarkan atau akan memasangkan link Bapak di sosial media account biar nanti orang yang lihat tuh nggak masuk ke pencarian agen tapi langsung masuk ke dalam halamannya Bapak gitu kan maksudnya. Ya betul Pak, sama Pak. Jadi misalnya Bapak mau pasang iklan gitu ya, ini mau diarahkan langsung aja lah masuk ke halamanku gitu ya. Nggak perlu cari lagi ya. Iya betul. Seperti di grup WA ya kan. Ya jadi ada linknya. Kita suka share yang kayak positif kayak di Allianz kan ada artikel-artikel menarik tentang pandemi lah, corona lah, macam-macam yang ujung-ujungnya di bawah kita taruh link kita gitu loh. Yang memang ujung-ujungnya kita giring begitu ya, seperti kayak model-model marketing zaman now beginilah. Iya Pak Tumpal, betul Pak Tumpal. Oh gitu ya Pak ya. Bagus banget Pak kalau begitu Pak. Ya terima kasih Pak, kalau memang begitu keren sekali. Terima kasih Pak Tumpal atas pertanyaannya, semoga menjawab pertanyaannya Pak. Ya terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ya Mas Riki. Ya, pertanyaan dari Pak Tumpal juga tadi senada dengan pertanyaan yang dilemparkan via chat oleh Ibu Widiana ya. Jadi sudah dijawab oleh Mas Firman bahwa kita bisa mereferkan langsung link ke profil kita di Life Changer portal masing-masing gitu. Ini ada pertanyaan yang belum terjawab dari chat. Sebentar. Oke, dari Pak Ari nih, Mas Firman. Pak Ari bertanya, apabila saat ini BI atau BP belum memenuhi persyaratan dan bisa diregistrasi ke dalam portal, kemudian baru memenuhi persyaratannya setelah launching portalnya. Nah, apakah agen tersebut dapat langsung registrasi atau ada masa tunggunya, Mas Firman? Oke, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Terkait dengan misalnya nih saat ini BI dan BP-nya belum memenuhi syarat. Tadi kan syarat ketentuannya sudah kita sempat sampaikan ya. Untuk terkait dengan BI itu paling tidak memiliki 6 case dalam 12 bulan terakhir. Kemudian untuk BP semua yang produksi boleh. Kemudian BP yang tidak produksi namun ada rekrut 1 agen dalam 12 bulan terakhir boleh. Kemudian untuk BI dan BP ini telah mengikuti BTP training atau mandatory class gitu ya, itu baru boleh. Nah, jika BI dan BP ini belum memenuhi syarat saat ini, ya berarti kan dia belum boleh masuk atau tidak bisa menggunakan portal ini. Namun pada saat launching nanti BI dan BP tersebut telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, itu sudah bisa langsung untuk masuk ke dalam portal tersebut. Karena dari sisi Allianz akan melakukan upload dari admin keagenan ASN, itu melakukan upload untuk data-data mana-mana saja untuk agen yang memang sudah memenuhi kriteria atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Semoga menjawab
pertanyaannya Pak Ari. Pak Firman boleh nanya lagi nggak Pak Firman? Iya, boleh dengan Pak Tumpal. Iya betul Pak. Iya Pak Tumpal. Ya, gimana Pak? Senang banget kalau yang berhubungan dengan dunia digital begini. Senang ya. sekali. Pak mau tanya Pak, saya Pak. agak mau konfirmasi Pak mengenai status nama kita Pak ya. Dulu kan waktu saya pertama jadi BI dulu kan, saya punya Tumpal Life Changer, alias Life Changer kan di FB. Apakah penulisan nama itu punya hak patennya dari Allianz, apa memang boleh dipakai nama itu Pak untuk status di belakang kita Pak, atau harus tidak boleh pakai itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tumpal. Terkait dengan pertanyaannya Pak, apakah ada ketentuan untuk menggunakan misalnya di belakangnya Tumpal Allianz Life Changer gitu ya? Iya. Nah, kalau dari sisi kita mungkin kalau misalnya Tumpal Life Changer gitu, oke Pak. Kalau gitu, penggunaannya Pak, ya. Seperti itu Pak. Baru saya lihat I'm Life Changer itu bagus juga. Iya, boleh. Misalnya Tumpal I'm Life Changer, boleh Pak. Tumpal I'm Life Changer, itu boleh. Oke. Ya, gitu. Terus Pak, kan Bapak juga bisa menggunakan hashtag tuh Pak, yang lagi kekinian Pak. Iya. Pakai hashtag I'm Life Changer gitu kan? Bapak udah lihat belum? Betul. Keren banget itu hashtag barunya. Bapak kan pantau itu kan Instagramnya Allianz Indonesia ya? Sangat Pak, sering Pak. Oh ya, siap. Berarti Bapak udah update banget deh materi-materi yang kita share di sosial media kita ya Pak ya? Iya betul Pak. Makanya boleh Pak, boleh digunakan Pak. Soalnya kompetitor sebelah kan lagi gencar-gencar sekarang pasang iklan di FB Pak. Makanya kita nggak mau ketinggalan juga soal begini. Ya, jadi boleh tuh Pak, misalnya Bapak mau posting apa atau Bapak Ibu sekalian yang lain boleh menggunakan hashtag nih yang lagi biar kita gencarin lagi nih ya. Hashtag I'm a Life Changer. Ya, nanti Mas Riki coba boleh dibantu untuk diketikkan untuk hashtagnya tuh apa biar Bapak Ibu yang lain tahu nih. Jadi biar kita ramein nih, kata Pak Tumpal tuh udah dari kompetitor nih banyak juga nih. Nah, kita nggak mau kalah kan? Kita pakai juga, kita viralkan gitu ya, hashtag I'm a Life Changer gitu. Oke, terima kasih Pak Tumpal. Iya, sama-sama Pak. Sukses selalu I'm Life Changer. Mas Firman. Iya. Halo. Mas, nanti Pak, berarti kita tinggal login aja ya? Nggak perlu daftar lagi kan? Oh iya, nggak perlu login aja kan? Jadi misalnya kayak isi connect gitu ya. Jadi kita tinggal login pakai passwordnya Discover ke situ gitu aja ya. Iya. Oke. Karena deh, thank you Mas. Tadi sempat kita jelaskan Pak Imam untuk yang kalau yang versi sebelumnya kan kita dibantu oleh teman-teman dari ADE ya untuk melakukan pendaftarannya. Karena kita lakukan upload dari admin keagenan, jadi dengan ketentuan tersebut dari Bapak Ibu sekalian bisa mengakses portal tersebut menggunakan kredensial yang digunakan untuk masuk ke dalam Allianz Discover. Gitu Pak Imam. Ya. Oke. Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Mas Firman masih menunggu. Mungkin bisa ditanyakan langsung dengan open speaker. Mungkin boleh dijelasin Mas Riki buat Bapak Ibu yang mungkin telat hadir atau baru join gitu ya. Nggak perlu khawatir karena kita akan ada sesi-sesi terus ya sampai akhir bulan ini ya. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru join mungkin ketinggalan hanya mendengar buntutnya saja nih. Kita masih bisa Bapak Ibu masih bisa untuk join sesi berikutnya. Setiap minggu kita ada 4 hari sesi di jam 14 siang sampai 15.30. Itu di hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Gitu. Bapak Ibu bisa bisa daftar dulu untuk nanti kami kirimkan kode virtual meetingnya. Gitu. Boleh juga ajak tim-timnya yang lain untuk ikut mendengarkan tentang sosialisasi portal ini. Gitu. Ya. Oke, saya cek sebentar di kolom chat apa masih ada pertanyaan? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi kita buka sebelum sesi ini kita tutup.
Apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Udah cukup jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Cukup ya. Sangat jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Tumpang. Oke, jika ada pertanyaan lagi, kita boleh akhiri sesi siang hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sosialisasi portal I'm a Life Changer. Jika ada kesempatan besok ataupun lusa dan sesi berikutnya, boleh join lagi Bapak Ibu untuk mendengarkan kembali. Terima kasih juga untuk Mas Firman telah membawakan sesi ini. Ya, selamat pagi semuanya.